Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Anita dalam pelajaran geografi. Apa kabar kawan-kawan Lavender semuanya? Sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang geografi sosial. Akan ada banyak sekali materi di pembelajaran geografi sosial. Hari ini fokusnya kita di desa dan kota ya. Yuk kita mulai, go! Desa. Nah, apa sih yang ada di pikiran kawan-kawan semua nih kalau misalkan saya bicara tentang desa? Nah, menurut Bintarto, desa adalah perwujudan geografi sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lainnya. Potensi desa. Nah, desa itu memiliki dua potensi nih kawan-kawan. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik ini berkaitan dengan lahan, air, iklim, flora, dan faunanya. Kalau yang kedua itu ada potensi non-fisik atau sosial. Ini berarti terdiri dari penduduk desa, lembaga sosial desa, dan perangkat desa. Masih menurut Bintarto, ada 3 unsur utama dari desa. Yang pertama yaitu wilayah, yang kedua ada penduduk, dan yang ketiga ada tata kehidupan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, wilayah. Wilayah itu berkaitan sama lokasi geografisnya. Biasanya kalau desa-desa itu kan ada kayak di bawah kaki gunung, di pedalaman, ataupun di pinggir pantai yang jauh dari kehidupan manusia yang ramai. Kemudian biasanya di desa itu didukung oleh cuaca yang lebih baik dan sumber airnya pun lebih bersih. Yang kedua itu ada unsur penduduk. Unsur penduduk ini berkaitan tentang karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduknya yang tidak begitu banyak, persebaran penduduknya yang biasanya belum merata, dan angka jumlah kematian dan kelahiran penduduknya yang nanti akan sangat dipengaruhi oleh kondisi desanya itu sendiri. Nah, yang ketiga ada tata kehidupan. Kalau tata kehidupan ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya. Potensi desa. Nah, desa itu memiliki 2 potensi nih kawan-kawan. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik ini berkaitan dengan lahan, air, iklim, flora, dan faunanya. Kalau yang kedua itu ada potensi non-fisik atau sosial. Ini berarti terdiri dari penduduk desa, lembaga sosial desa, dan perangkat desa. Macam-macam desa. Nah, menurut mata pencahariannya, desa itu dibagi menjadi banyak nih teman-teman. Yang pertama ada desa nelayan, yang kedua desa pertanian, yang ketiga desa kerajinan, yang keempat desa peternakan. Ada juga desa wisata dan desa-desa lainnya yang biasanya berkembang karena mata pencaharian dominasi di desa tersebut. Nah, sedangkan menurut perkembangan masyarakatnya terdapat 4 macam desa. Yang pertama adalah desa tradisional, yang kedua desa swadaya, yang ketiga desa swakarya, dan yang keempat desa swasembada. Nah, kalau menurut perkembangannya ini mereka memiliki tingkatannya masing-masing nih. Kalau yang pertama desa tradisional, itu berarti dia masih memegang erat adat istiadatnya. Kemudian di tahap keduanya nanti dia akan menjadi desa swadaya, kemudian dia akan menjadi desa swakarya, dan yang terakhir dia akan menjadi desa swasembada. Di desa swasembada berarti mereka sudah mandiri baik secara ekonominya ataupun kehidupan sosial lainnya. Pola keruangan desa. Nah, desa itu biasanya memiliki pola keruangan yang bersifat alamiah. Jadi dia ngikutin dari ruang bentuk desanya itu tuh seperti apa. Biasanya nih ya, ada pola-pola yang paling sering kita temui yaitu linier, menyebar, mengelompok, dan memusat. Contoh, kalau misalkan linier itu kan memanjang nih teman-teman, artinya misalkan di sepanjang sungai atau di sepanjang pantai.